Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, kali ini kita akan menyoroti kasus terorisme ini ya, di dengan terdakwanya Munarman yang sudah ditangkap sejak 27 April 2021 lalu dan kemarin sudah pengadilannya dimulai dan sudah menyampaikan eksepsi. Dalam penyampaian eksepsi tersebut, Munarman tanpa membacakan eksepsinya sambil terisak ya, menahan tangis dan mengatakan bahwa dirinya telah dizolimi serta difitnah dan mendoakan agar orang yang menzolimi tersebut mendapat azab begitu ya. Di samping itu, Munarman juga mengungkit ya peristiwa 212. Seandainya dia teroris, mungkin Presiden Jokowi dan juga Panglima TNI yang hadir pada acara 212 sudah pindah ke alam lain, begitu kata Munarman. Ya, memang ini yang menjadi pertanyaan banyak pihak ya. Siapa sih sebenarnya yang sudah pindah ke alam lain gara-gara si Munarman ini? Nah, itu pertanyaannya memang ya, karena orang bertanya-tanya, loh ini terorisnya FPI begitu ya, kok yang mati malah 6 laskar FPI begitu ya, terorisnya FPI kok yang mati malah FPI, yang berpindah alam lain malah orang FPI sendiri begitu ya. Siapa sih sebenarnya terorisnya begitu kan, orang jadi bertanya-tanya. Mungkin jika ini diungkap lebih spesifik di pengadilan ini mungkin bisa sedikit menjawab kebingungan publik ya. Apa sebenarnya tindak teroris yang dilakukan Munarman? Karena menurut dakwaan jaksa penuntut umum disebutkan karena Munarman menghadiri 3 acara ya, yaitu di Makassar, Medan, dan UIN, yang diduga itu adalah sebuah seminar yang diduga adalah ada pembaiatan ya, kesetiaan terhadap ISIS ya. Inilah yang kemudian dikenakan tuduhan tindakan teroris dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror, untuk rasa takut terhadap orang secara meluas dan menimbulkan korban yang bersifat massal. Nah, ini siapa yang sudah merasa takut secara massal kepada Munarman atau kepada ini kita bukan ini ya, bukan kita berusaha untuk netral ini ya, tapi memang ini menjadi pertanyaan publik ya, karena apa sebenarnya peristiwanya? Karena yang disebut di dakwaan adalah menghadiri 3 peristiwa tadi di Makassar, Medan, dan UIN. Untuk lebih jelasnya, saat ini saya sudah terhubung dengan Juju Purwantoro. Assalamualaikum, Pak Juju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rama, apa kabar? Baik, Pak Juju, terima kasih ini sudah gabung. Pak Juju adalah pengacara dari Munarman, salah satu pengacara dari Munarman. Mungkin ini bisa dijelaskan dulu. Ini sebenarnya tuduhan tindak terorisme itu apa? Ini pertanyaan sudah sering ditanyakan ini pasti ya, tapi orang tetap masih bingung. Tindakan terorisme dari Munarman ini apa sih yang dituduhkan begitu? Ya, kalau kita mengacu ya, tadi Mbak, dakwaan pihak jaksa penuntut umum, JPU dalam hal ini, itu tadi Mbak sudah sebutkan bahwa rekan saya terutama, Munarman itu dituduhkan terlibat dalam satu kegiatan terorisme yang lebih spesifiknya dituduhkan di pasal 14, pasal 15, dan juga pasal 13, semua dijungtokan di pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang terorisme. Tadi Mbak Rahma juga sudah sebutkan salah satu unsurnya adalah apakah itu mempengaruhi, menggerakkan orang lain, sehingga dalam hal ini bisa menimbulkan suatu, katakanlah, kegaduhan atau kekacauan sedemikian rupa secara massal, ya, yang mengakibatkan juga mungkin suatu terbunuhnya orang lain, kira-kira begitu. Nah, kalau unsurnya sendiri kan sebetulnya lebih spesifik adalah di situ ada perencanaan ya, Pak. Ada perencanaan untuk menggerakkan orang lain dengan ancaman untuk menimbulkan suatu kekerasan atau melakukan tindak pidana teror untuk menimbulkan suasana yang mencekam, menakutkan gitu, teror gitu ya, secara luas. Dan dalam hal ini tentu akan dimungkinkan atau mungkin menimbulkan suatu akibat hilangnya nyawa atau terbunuhnya orang lain, kan begitu. Nah, atau kadang-kadang juga ini bisa menyerang objek-objek vital negara gitu, Mbak. Objek vital negara
yang misalnya suatu kita sebut saja pelabuhan udara, pelabuhan laut gitu ya, atau fasilitas gedung-gedung negara yang objek yang vital dan strategis gitu, atau fasilitas publik yang sebenarnya perlu diketahui. Itu begitu unsur-unsurnya harus memenuhi seperti apa yang disebutkan tadi. Nah, seorang Munarman ini sama sekali kita tidak melihat begitu adanya bukti-bukti atau unsur yang disebut tadi, Mbak. Sama sekali tidak ada. Kalau kita lihat kronologis penangkapannya di tanggal 27 April 2021 ya, sore menjelang malam itu kan cara-cara yang kita sebut saja inkonstitusional gitu ya, tidak sesuai aturan, tidak sesuai hukum gitu ya. Jadi cara-cara yang boleh kita katakan ingin menegakkan hukum tapi dengan melanggar hukum begitu. Jadi seorang Munarman tanpa adanya due process of law lebih dahulu, proses pendahuluan, apakah mungkin adanya pemanggilan, kemudian mungkin adanya pemeriksaan pendahuluan, akan curiganya suatu perbuatan, suatu tindakan melakukan suatu perbuatan pidana, kan itu tidak ada sama sekali, Mbak. Apalagi tidak terbukti membawa senjata ya, hanya obel waktu itu. Ya, yeah. Ini Pak Juju, karena disebutkan oleh JPU ya dalam dakwaan, dengan tadi itu yang saya bacakan, dengan sengaja menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror. Ini siapa sih yang diancam menurut JPU ini? Ya, kalau unsur suatu hukum pidana, tentu akibatnya atau berimplikasi kepada publik, Mbak. Begitu ya. Itu pengertian dari hukum pidana secara umum. Jadi yang dimaksud atau diarahkan oleh JPU adalah kepada publik atau masyarakat yang menimbulkan rasa ketakutan itu, menimbulkan teror, atau lebih jelasnya ada suatu akibat. Kalau unsur pidana atau teori pidana, seseorang melakukan suatu tindakan pidana, tentu ada akibat yang ditimbulkan. Kan begitu. Ini akibat ditimbulkan oleh seorang Munarman. Tadi dikatakan oleh JPU dituduhkan, didakwakan menyiapkan katakanlah menyiapkan suatu perbuatan atau mungkin bom begitu ya untuk meledakkan suatu daerah tertentu atau sasaran atau objek tertentu, itu tidak ada sama sekali kan, Mbak? Itu tidak ada bukti sama sekali, bukti permulaan sama sekali tidak ada begitu loh. Jadi ini penjoliman ya yang betul-betul nyata begitu ya. Begitu, Mbak. Siapa yang apakah di Makassar, Medan, dan di UIN atas yang katanya ada seminar di Baiat itu kemudian menimbulkan ketakutan massal di masyarakat? Iya. Itu. Seperti kita saksikan bersama, tidak ada sama sekali kegiatan itu ya antara 2014 dan 2015 itu ya, sudah hampir berarti berapa tahun ya? 6 tahun yang lalu ya kira-kira begitu. Baik itu di UIN Ciputat, kemudian di Makassar, kemudian di Medan sendiri, tidak ada suatu katakanlah suatu efek atau dampak atau akibat ya dengan kehadiran seorang Munarman sebagai salah satu narasumber, di mana beliau juga di dalam narasumber itu ya mempresentasikan sesuatu atau katakanlah kepada umat, kepada peserta seminar itu ya justru hal-hal yang tidak berkaitan dengan sama sekali dengan terorisme. Malah beliau pada kesempatan itu juga menyatakan bahwa ada bahaya ya atau ada suatu akibat bahaya kalau tentang contoh dia sebutkan juga kegiatan ISIS. Jadi dia mengatakan bahwa kegiatan ISIS itu juga bisa membahayakan kalau terjadi di Indonesia. Itu malah diingatkan lah sudah dalam seminar itu, Mbak. Begitu. Nah, ini mungkin yang menjadi pertanyaan juga, apakah ini juga nanti dimasukkan dalam ini ya dari tim pengacaranya. Ini kejadian 2014 sampai 2015 ya, tiga seminar tersebut. Kenapa baru ditangkapnya itu 2021 begitu? Ya, itulah yang menjadi pertanyaan besar, gitu ya. Jadi due process of law dalam ini ya, atau prosedur hukum yang harusnya diterapkan, ditegakkan oleh yang katakanlah ini melalui Densus 88 dalam ini penangkatannya, apalagi sekarang sudah proses pengadilan, itu yang kami tolak betul-betul bahwa itu tidak sesuai dengan hukuman, tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, Mbak ya.
yang apalagi beliau didakwakan dengan undang-undang terorisme yang tadi di awal kita sebutkan seperti itu. Ini jelas-jelas pelanggaran hukum, nyata-nyata. Ya, selain itu Pak Juju, ini kan seminarnya ada di Makassar, Medan, dan di UIN. Nah, apakah ini hanya Pak Munarman yang ditangkap, sementara Munarman hanya sebagai peserta atau narasumber yang hadir di acara situ? Bagaimana dengan panitia, penyelenggara acara-acara situ? Apakah juga ditangkap? Mengapa hanya Munarman begitu? Jadi kalau ditanya panitia itu memang ada. Ya kalau nggak salah itu panitia yang ada di Makassar itu ada sekitar 5 atau 7 orang yang ditangkap, saya lupa. Dan dengan keterangan sepihak begitu dari beberapa panitia itu mengatakan bahwa saudara Munarman katakanlah memang sebagai salah satu narasumber, tapi dalam hal ini keterlibatan atau membuktikan keterlibatan saudara Munarman secara langsung dalam suatu kegiatan terorisme itu yang sangat sumir gitu ya. Ya gitu Mbak ya, sangat sumir sekali, sangat tidak masuk akal, sangat tidak beralasan secara hukum, begitu Mbak. Ya, ini kalau boleh saya bacakan, ini salah satu eksepsi kali ya juga ya dari tim pengacara ini. Poin kedua, yang mengomentari dakwaan dari jaksa penuntut umum, bahwa dakwaan penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak menjelaskan secara cermat, jelas dan lengkap keterhubungan antara tindakan yang dilakukan oleh klien kami dengan tindak pidana terorisme. Peristiwa dakwaan dibuat sedemikian rupa seolah-olah ada kaitan dengan klien kami sebagai penggerak, perencana, bermufakat jahat, percobaan atau perbuatan dalam perbuatan pidana terorisme, tanpa merujuk peristiwa mana, kapan kejadiannya peristiwa tersebut. Karena konstruksi dakwaan mengaitkan dengan pasal sebagai tindak pidana utamanya. Jadi ini tidak ada peristiwa spesifik yang disebut, misalnya ada merencanakan misalnya mengebom apa gitu begitu ya, ngebom rumahnya Denny Siregar mungkin atau Janda gitu. Nggak ada rencana seperti itu. Betul sekali Mbak, seperti kita ungkapkan tadi di awal bahwa unsur-unsur itu memang tidak memenuhi sama sekali. Jadi terasa sangat dibuat-buat sekali, sangat dicari-cari begitu ya. Alasan seperti itu. Saudara Munarman selama katakanlah beliau lebih dari 20 tahun sebagai aktivis pembela hukum dan HAM masyarakat atau publik, itu udah jelas track record-nya. Sama sekali tidak ada hubungan atau kaitan dengan kekerasan satu kali pun kan Mbak. Yang kita lihat adalah beliau adalah seorang pembela hukum publik begitu. Sering membela kepentingan masyarakat pada umumnya. Yang diungkit di media sosial sering karena Munarman itu menyiram air teh itu ya. Tapi seseorang yang menyiram air teh tidak lantas bisa mendadak menjadi teroris tentunya. Betul, tidak ada hubungannya itu sama sekali. Itu kan hanya emosional sesaat saja, walaupun itu dia memang tidak etis ya, tapi hanya sesaat saja pada waktu itu. Tapi tidak ada kaitan sama sekali dengan suatu tindakan terorisme seperti ini kan bahaya sekali Mbak. Ancaman terorisme seseorang yang tidak pernah melakukan tindakan seperti itu. Ini kan seminar ya, yang dituduhkan itu kan seminar. Pastinya ada jejak digitalnya dong, ada rekaman bagaimana Munarman bicara dalam seminar itu. Itu sudah diputar belum, misalnya Munarman dalam seminar itu mempromot agar setia kepada Abu Bakar Baghdadi katanya tadi itu kan pasti seminar itu ada dokumentasinya. Iya, kan? Betul sekali Mbak. Cara-cara atau pembuktian seperti itu tentu nanti akan terkuak dan terbuka secara gamblang di dalam proses persidangan dalam agenda pembuktian ya, nanti pastinya akan dibuka itu. Tapi dalam hal pemeriksaan tentu pihak penyidik yang lebih punya wewenang untuk itu. Yang jelas yang kami ketahui memang tidak ada sama sekali retorika gitu atau konten dari saudara Munarman untuk katakanlah mempengaruhi audiens atau publik untuk melakukan suatu tindak teroris atau tindak teror atau ancaman apapun kepada peserta seminar tersebut, Mbak. Begitu. Ya. Itu murni untuk penguatan kepada anggota, justru menguatkan cara-cara melakukan suatu ibadah atau beriman yang lebih kuat lagi secara Islami begitu, Mbak. Ya, ini yang menjadi pertanyaannya nih. Publik sangat penasaran dengan kasus ini ya. Yang mana sih yang benar tanpa harus berpihak kepada salah satu pihak ya. Tapi tetap publik ingin tahu, berhak tahu yang sebenarnya begitu ya. Tapi yang terjadi, mengapa pengadilannya ini tertutup? Saya tidak mengerti hukum acaranya seperti apa sih Pak. Mengapa ada beritanya ini di tempo.co ya. Polisi tangkap 2 pria yang rekam suasana pengadilan saat sidang Munarman.
Kemudian ada juga foto ini ya di ruang sidang tersebut di mana ada pengumuman, ini saya bacakan ya, dilarang membawa handphone, dilarang mengambil foto, dilarang merekam video selama sidang perkara teroris. Memang seperti apa sih? Memang tertutup, tidak boleh publik tahu atau bagaimana sih Pak sebenarnya? Iya, pengertian tertutup untuk publik atau terbuka sendiri gitu, itu kan tidak serta-merta harus melanggar hukum atau aturan hukum acara sendiri. Nah, dalam hukum acara di KUHP ya Mbak ya, bahwa kalau memang persidangan itu dinyatakan terbuka, begitu, maka sebetulnya itu terbuka untuk umum atau publik. Artinya, tentu publik bisa katakanlah menyaksikan ya, Mas. Sekarang ini menyaksikan macam-macam kan, bisa via Zoom, via langsung, atau datang langsung ke persidangan seperti itu. Hakim sudah mengetok ya, istilahnya begitu, menyatakan bahwa persidangan Munarman itu terbuka sebetulnya Mbak. Tapi hal-hal tadi yang Mbak sebutkan, itu kan kadang-kala pihak pengadilan itu secara internal katakanlah begitu, membuat aturan sendiri secara internal yang sebetulnya tidak sesuai dengan KUHP. Kami sendiri sebagai pengacara, itu diperiksa barang-barang kami, dicek sedemikian rupa, diatur jumlah duduknya segitu. Betul bahwa sekarang pandemi, tapi sepanjang kami bisa mengatur katakanlah spasi tempat duduk kami secara tertib, kan itu tidak masalah Mbak. Yang ada adalah, katakanlah begitu, misalnya jumlah kursi di dalam persidangan itu ada 20, katakanlah rekan-rekan kami sebagai pencara mungkin hanya 3 atau 4 kursi paling maksimum. Sementara yang lainnya itulah pihak lain, yang kami tahu itu lebih banyak pihak keamanan yang duduk di situ. Ini kan aneh, terbuka untuk publik yang mana? Apakah publik keamanan dalam ini pihak aparat keamanan? Kan tidak begitu. Mereka sementara ketat sekali kepada kami pengacara. Kami adalah bagian dari penegak hukum juga. Itu yang harus dipahami begitu. Ya ini terbuka itu kan dalam pengertian boleh terbuka untuk umum, artinya publik bisa menyaksikan. Tapi kenapa wartawan itu juga sampainya tidak bisa ya? Iya, itu yang kami saksikan. Sementara monitornya juga dimatikan, Mbak, hanya suara saja. Itu juga aturan dari mana? Kami nggak pernah tahu itu aturan dari mana. Referensinya apa? Ketentuan seperti itu, pengertian terbuka itu. Apakah setengah terbuka? Definisi setengah terbuka kan tidak ada, Mbak, di dalam pengadilan. Kan begitu. Atau mungkin seharusnya ditetapkan saja tertutup ya, sehingga orang nggak bingung ini terbuka. Iya, itu betul. Boleh begitu ya. Dan kami sebagai tim pengacara juga komplain betul. Seleksi masuk pada tim pengacara demikian ketat seperti orang yang dicurigai. Sementara kami kan penegak hukum, Mbak. Itu yang harus dipahami oleh publik. Pengacara itu setara dan seimbang dengan JPU, dengan hakim, dengan kepolisian. Itu diatur dalam undang-undang advokat dan undang-undang publik. Begitu, Mbak. Ya, ini rencana kemarin pembacaan eksepsi. Agenda sidang berikutnya kapan dan apa agendanya? Agenda berikutnya minggu depan, Mbak, hari Rabu. Itu kalau menurut aturan biasanya menghadirkan saksi-saksi dari pihak JPU. Atau bisa juga kalau hakim sudah siap atau hakim memutuskan untuk memberikan atau menetapkan suatu keputusan selah, maka bisa saja hakim memberikan penetapannya dan keputusan selah itu. Karena kadang-kadang itu kewenangan hakim, Mbak. Begitu. Karena Munarman juga mengajukan putusan selah ya? Ya, kami Munarman dan kami tim penguasa juga diharapkan hakim bisa menjatuhkan hukum putusan selah. Yang itu memang sepenuhnya kewenangan hakim. Iya, Rabu jam pagi ya Pak ya? Mungkin Rabu seperti biasa jam 9 Mbak. Gitu. Jam 9, ini semoga karena kalau agendanya saksi tentu pasti menarik ini ya. Karena orang ingin tahu apa sih gitu ya. Semoga bisa lebih terbuka sesuai dengan mengungkap kebenaran material ya di depan persidangan. Itu yang paling penting adalah kebenaran material untuk kepentingan si terdakwa. Iya, Pak terbuka. Tapi ini kalau dibaca, Munarman sempat menyinggung ini ya, bahwa apa yang terjadi dirinya itu sebenarnya hanya upaya framing untuk menteroriskan FPI sehingga pembunuhan terhadap 6 laskar FPI itu mendapat legalisasi begitulah ya. Jadi tidak dibela publik begitu. Seperti itu yang disampaikan Munarman, Pak Juju. Patut diduga keras. Nah, istilah saya begitu, karena beliau adalah memang mantan sekretaris umum FPI yang pada waktu ketua umum adalah Habibina Rizik Syihab.
kebetulan saya juga salah satu anggota tim kuasa Habib Rizik Syihab, Mbak. Jadi itu sangat mungkin sekali karena hubungan aktivitas saudara Munarman tentu sebagai orang katakanlah pertama yang mengorganisir FPI menjadi penting. Oleh sebab itu, Pak, juga bisa saja dikaitkan pada waktu kasus pembunuhan 6 laskar FPI itu terjadi atau pasca pembunuhan itu 1 hari atau sebelum 1 hari terjadi, itu saudara Munarman juga melakukan investigasi secara langsung, melihat secara langsung kondisi para korban 6 laskar FPI di rumah sakit Polri itu. Dan keadaannya memang sangat menyedihkan, ya, sangat ini sekali mengerikan begitu. Beliau menyaksikan secara langsung sebagai saksi utama, begitu, Mbak. Sehingga tidak heran jika publik kemudian ada yang berspekulasi begitu ya, jangan-jangan ini adalah upaya untuk menteroriskan FPI karena kejadiannya Munarman hadir di 3 seminar itu Makassar, Medan, UIN itu tahun 2014 sampai 2015, tapi ditangkapnya tahun 2021 setelah ada peristiwa terbunuhnya 6 laskar FPI, begitu ya? Ya, sangat mungkin sekali. Dan tuduhannya kalau secara hukum, teori hukum begitu, maka undang-undang itu tidak berlaku surut kan, Mbak, ya? Dan tidak berlaku surut kalau memang itu didakwakan saudara Munarman tahun 2015 dengan undang-undang teroris nomor 5 tahun 2018, maka itu sudah berlaku 3 tahun yang lalu kan begitu. Dituduhkan dengan undang-undang terorisnya 2018, peristiwanya tahun 2015. 2015, 2014 yang di UIN ya, Mbak, ya. 2015 yang di Medan, begitu kan? Tapi jadi undang-undang terorisnya tahun 2018. Tahun 2018, nomor 5 tahun 2018, sehingga sudah berlaku, sudah lama 4 tahun ya, Mbak, ya, berlaku surut begitu. Itu kalau secara teori hukum itu tidak dimungkinkan. Artinya undang-undang itu tidak berlaku surut, kan begitu, Mbak. Nah, tapi oleh JPU didakwakan seperti itu. Di situ saja sudah jelas adanya pelanggaran hukum, Mbak. Ini saya baca di media, Pak Juju ya, katanya seminar di Medan, Sumatera Utara ini malah yang dituduhkan ke Munarman ya, karena yang dituduhkan Munarman itu ada 3 seminar ya, Makassar, Medan, dan UIN. Yang di Medan ini menarik juga karena sebagai narasumber juga hadir Kabid Binmas Polda Sumatera Utara begitu. Bahkan acara itu saya baca di Tempo ya tadi ya. Betul. Difasilitasi oleh polisi ya, berupa sewa gedung dan konsumsi. Benar seperti itu? Betul sekali, Mbak. Kalau pada waktu itu memang dihadiri oleh aparat kepolisian Polda Sumatera Utara. Kalau saudara Munarman, katakanlah bukan ditangkap lagi loh, Mbak, ya, sudah disidangkan saat ini. Lalu bagaimana dengan pihak sponsor itu? Kita katakan begitu. Sponsor dari Polda Sumatera Utara seperti itu, Mbak, fasilitasi begitu, Mbak, ya, fasilitasi tempat dan tentu kegiatan tersebut. Apakah mereka disinggung? Apakah mereka dikonfirmasi? Bisa dibuktikan itu? Ini Pak Juju bahwa memang benar Polda Sumut memberi bantuan ya untuk sewa gedung dan konsumsi. Ya, secara detail kami tentu nanti akan dibuktikan di pembuktian. Tapi setidaknya mereka itu hadir sebagai salah satu narasumber utama dan pihak yang memang mengetahui persis kegiatan itu memang betul. Pihak Polda Sumatera Utara itu. Tidak disebutkan di sini sih, Kabid Bimas Polda Sumatera Utara hadir sebagai salah satu narsum. Siapanya sih tidak disebut nih. Iya. Salah satu media saya lupa ada itu namanya disebutkan. Oke, disebutkan di situ ya. Karena kalau seminar seperti itu pasti banyak emang dokumentasi ya, sehingga iya, ada dibaca, saya lupa. Kemudian yang di Makassar itu Munarman hadir sebagai narasumber, begitu juga ya? Betul. Kalau di Medan hadir sebagai narasumber juga atau tidak itu yang di Medan? Iya, narasumber. Juga. Betul sekali. Jadi diundang sebagai narasumber begitu ya? Iya, diundang saja. Diundang. Senin ini saya juga diundang sebagai narasumber. Tapi kan tentu nggak ada kaitannya sama teroris, Mbak. Ya, udah saya harus hati-hati ini. Udah gitu di Makassar narasumber di Makassar ini Munarman menyampaikan paparannya tentang kontraterorisme katanya. Seperti itu. Betul. Nah, ini kan kontraterorisme, tapi beliau dituduhkan terlibat dalam kegiatan terorisme, kan aneh itu. Sementara yang di UIN Jakarta ini yang juga menjadi sorotan karena di UIN Jakarta ini ada sumpah baiat begitu ya, setia kepada Abu Bakar Baghdadi ISIS begitu.
Nah ini kenapa Munarman hadir saja ya di UIN ini atau bagaimana? Ya, kehadiran beliau ini kan terus terang sebetulnya walaupun undangan formal itu kan mendadak. Artinya secara keseluruhan acara materi apa yang akan dilakukan atau dilakukan oleh teman-teman di UIN itu beliau tidak mengetahui secara detail. Apakah itu ada istilah sumpah atau bayat atau apapun itu sama sekali beliau tidak tahu menahu. Dan beliau hanya menyampaikan pemaparan materinya, diskusi dan selesai. Dalam batas itu saja gitu loh Mbak. Kegiatan-kegiatan di balik itu apa-apa saja ya nggak paham beliau. Begitu Mbak. Baik. Ini tentunya kita berharap ya agar pengadilan ini terbuka untuk umum sehingga tidak terjadi spekulasi liar begitu ya di medsos. Insya Allah. Jadi bisa terang benderang kasus ini. Diharapkan transparan baik di pengadilan maupun pihak kepolisian semuanya transparan sehingga publik bisa memantau terus dan tahu duduk permasalahannya begitu ya. Iya. Itulah kalau undang-undang tentang Mahkamah Agung atau undang-undang tentang pengadilan kita ya harus terbuka betul transparan, tidak ada manipulasi apapun ya Mbak ya. Tidak ada rekayasa sama sekali dalam persidangan itu. Kita harapkan sih begitu, Pak. Apalagi kalau memang hanya seminar ya, maksudnya tidak ada perencana senjata dan lain, tentu tidak menimbulkan ancaman keamanan terlalu ini ya. Iya, itulah kira kelucuan dan dagelan dalam proses peradilan kita. Itu jangan sampai terjadi dan terjadi terus-menerus yang katanya kita restart negara hukum itu loh Mbak. Seperti itu. Ya, tentunya kita berharap ini proses hukum terhadap Munarman ini berlaku adil begitu ya. Saya di sini menggelar acara ini bukan sebagai pendukung Munarman begitu ya. Insya Allah. Saya pendukung keadilan yang pasti. Ya. Terima kasih. Ya, karena ya apapun itu kalau kita membiarkan seseorang diadili atas perbuatan yang tidak dilakukan dengan proses hukum yang tidak benar dan kemudian kita diam saja, kita harus berhati-hati. Siapa tahu di waktu mendatang itu akan menimpa kita juga ya. Menimpa kita. Itu yang tidak kita inginkan sama sekali yang bisa terjadi di negara Republik Indonesia yang katanya negara hukum, Mbak. Iya, karena itu kalau dibiarkan bisa kemudian menjadi presiden buruk pastinya ya dan akan terjadi kepada yang lainnya begitu ya. Terima kasih Pak Juju. Yang pasti kita akan terus pantau, Realita TV akan terus pantau proses persidangan ini. Semoga terus berlangsung secara terang benderang. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Juju.